Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang kalor sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang suhu. Oke, untuk kalor pengertiannya adalah kalor merupakan energi panas yang bisa berpindah, yang berpindahnya nanti dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan kalor sendiri dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama yaitu kalor jenis yang disimbolkan C, kemudian massa benda yang disimbolkan M, kemudian yang terakhir adalah perubahan suhu yang disimbolkan delta T. Simbol segitiga ini dibaca sebagai delta, yang artinya perubahan atau selisih. Untuk rumus perpindahan kalor sendiri, nanti kalor dirumuskan dengan kalor yang diserap atau diterima dirumuskan dengan massa dikalikan kalor jenis dikalikan perubahan suhu. Sehingga jika disimbolkan Q sebagai kalor sama dengan M sebagai massa dikalikan C kalor jenis dikalikan perubahan suhu atau delta T. Rumus ini juga bisa dibuat juga bisa dituliskan dalam trik rumus segitiga seperti yang di SD mungkin beberapa pernah mempelajari, yaitu posisi Q-nya di atas di rumus segitiga, kemudian Q sama dengan M kali C kali delta T, sehingga ketika nanti misalnya yang dicari adalah C-nya, trik ini bisa digunakan, yaitu misalnya C-nya yang ditutup, maka rumusnya adalah Q dibagi M kali delta T. Kalau M-nya yang dicari berarti Q M sama dengan Q dibagi C dikali delta T, dan seterusnya. Lebih jelasnya bisa dilihat melalui contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, untuk menaikkan suhu air laut 1 derajat Celcius, berarti ada perubahan suhu sebesar 1 derajat Celcius, diperlukan kalor 3900 Joule. Jika kalor jenis air laut 3,9 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, maka masanya berapa? Penyelesaiannya yang pertama diketahui, kemudian diketahuinya ditulis yang dari awal. 1 derajat Celcius sebagai perubahan suhu, kemudian 3900 sebagai kalor, kemudian kalor jenisnya 3,9 kali 10 pangkat 3 atau 3,9 dikali 1000, sehingga hasilnya adalah 3900 Joule per kilogram derajat Celcius. Nanti kalau ada bentuk seperti ini, diubah terlebih dahulu ke bentuk bilangan biasa agar mudah menghitungnya. Kemudian yang ditanyakan adalah M karena massa yang dicari. Jawabannya, rumus utamanya Q M kali C kali delta T, atau kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Kemudian ketika kita menggunakan rumus segitiga yang tadi, ketika mencari M, maka rumusnya adalah Q dibagi C dikali delta T. Maksud saya rumus segitiga tadi adalah segitiga pembantu, bukan berarti rumus luas segitiga seperti yang ada di matematika ya. Artinya yang ini sebentar. Nah, ini sebagai rumus segitiga pembantu. Jadi rumus yang ada di sini kita masukkan ke bentuk seperti ini, sehingga misalnya yang kita cari tadi M-nya berarti hilang. Ketika M-nya hilang, maka rumusnya tinggal Q C sama delta T. Q-nya di atas berarti Q dibagi C kali delta T, seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang tadi. Oke, ketika rumusnya sudah seperti ini, maka kita masukkan nilainya. Q-nya 3900, C-nya juga 3900,
perubahan suhunya 1. Kalau sudah seperti ini nanti bisa dicoret nolnya sama 39-nya juga sama, sehingga hasilnya M sama dengan 1 kg. Contoh soal kedua, tembaga bermasa 2 kg dengan suhu 30 derajat Celcius menerima kalor 39.000 Joule. Jika kalor jenis tembaga 390 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu akhirnya berapa? Berarti di sini yang dicari adalah suhu akhir. Tahapannya yang diketahui ada suhu awal 30 derajat Celcius, kemudian kalor 39.000 Joule. Ingat satuannya kalor nanti bisa pakai Joule, bisa pakai kalori. Kalau untuk nanti misalnya ada soal yang kilojoule atau tulisannya kj, maka ketika menghitung diubah dulu ke joule. Kemudian pada kalor jenis sesuai yang di sini ya, 390 joule per kilogram derajat Celcius, masanya 2 kg. Yang perlu ditekankan lagi, nanti ketika menemukan soal dengan massa gram, kemudian kalor jenisnya di sini bukan gram tapi kilogram, seperti ini, terus yang atas gram, maka yang gram ini dirubah dulu ke kilogram agar seimbang. Kalau ini kan seimbang, masanya kilogram, kalor jenisnya yang bawah ini juga kilogram, sehingga bisa dihitung nanti. Selanjutnya yang ditanya, oh maaf, ini yang ditanya saya rubah dulu sebentar. Yang ditanya seharusnya bukan M tapi T2 ya. Yang ditanya T2. Oke, kita lanjutkan. Yang ditanya T2 atau suhu akhir, jawabannya dari rumus ini kita masukkan nilainya 39.000 sebagai kalor, kemudian sama dengan 2 masanya, C-nya 390. Delta T adalah perubahan dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu awalnya sudah tahu yaitu 30 derajat Celcius. Suhu akhirnya yang kita cari. Kita masukkan persamaannya seperti ini. Kalau sudah, posisinya seperti ini ya, kalau yang dicari T2. Kalau sudah, kalikan bagian yang depan 2 kali 390. Hasilnya 780. Yang di sini tetap. Lalu setelah hasil ini dituliskan, nanti tahap berikutnya adalah 780, angka yang paling depan ini kamu jadikan pembagi ke kiri. Pembaginya angka 39.000. Nanti kalau ada soal semacam ini berarti 780-nya dijadikan pembagi 39.000. Kalau sudah, nanti hasilnya dituliskan di bawahnya. Posisi atas ini tetap turun ke sini. T2 dikurangi 30 tetap. Kemudian setelah itu angka 30 ini pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri. Ketika pindah ruas, ingat tandanya berubah dari operasi pengurangan menjadi penjumlahan, sehingga hasilnya 50 ditambah 30 hasilnya 80. Jadi suhu akhirnya adalah 80 derajat Celcius. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar. Jangan lupa mengerjakan latihan soalnya yang ada di modul. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.